The new normal bisa menjadi momentum ujian sosial bagi masyarakat Indonesia. Menurut beberapa ahli, kondisi kehidupan baru menuntut kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Kesiapan warga dalam menghadapi new normal rupanya bergantung juga kepada lingkungan. Dari kondisi lingkungan itulah kita melihat dua karakter masyarakat yang berbeda dalam hal mengantisipasi era new normal. Pertama, masyarakat dalam immediate environment seperti keluarga atau lingkungan kampung. Pada lingkungan ini, masyarakat cenderung lebih tertib dan kondusif. Di lingkungan keluarga dan kampung, kita lihat masyarakat saling menolong, saling menguatkan, dan saling mengingatkan dengan baik. Yang kedua, ketika berada dalam lingkungan agak asing atau external environment, masyarakat akan memiliki karakter yang berbeda. Masyarakat cenderung tidak tertib dan suka berebut kepentingan sendiri. Untuk itu penting sekali bagi pemerintah agar terus mendorong gerakan penyadaran kepada masyarakat dan new normal hidup berdampingan dengan corona dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Ya, kembali di Bincang Virtual pemirsa, langsung saja saya akan ke narasumber kita lagi. Ini bahkan memang perlu model-model baru di mana kita harus mengikuti atau meneladani negara-negara yang sudah berhasil begitu ya, supaya kita nanti juga bisa berhasil untuk mengadaptasi kehidupan normal baru walaupun memang tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari COVID-19 begitu. Mungkin ini akan saya minta closing statement ya, karena ini sudah di penghujung program dengan Pak Imam. Bagaimana nih kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil dari perbincangan kita hari ini? Ya, jadi pertama tadi seperti jadi diskusi kita memang selain kita bicara normal baru, tapi jangan sampai prematur, jangan sampai kemudian kita lengah karena akan ada kemungkinan, ada potensi gelombang baru yang kita harus tangani. Jangan sampai gelombang itu datang ya, atau bahkan kalau bisa jangan sampai gelombang itu terjadi. Nah itu yang pertama. Tapi kalau mau bicara tentang new normal, kita punya misalnya yang sebenarnya nanti akan terjadi itu kan bagaimana kita melakukan pola baru di dalam interaksi fisik. Karena penularan itu terjadi karena interaksi fisik. Oleh karena itu di sektor perdagangan, contoh misalnya bagaimana kita mengatur perdagangan supaya interaksi fisik itu tidak seperti sebelumnya. Nah ini yang harus diperhatikan juga bagaimana pasar-pasar tradisional ya. Kalau pasar-pasar online ya atau toko online itu nggak perlu diajari. Tapi justru saudara-saudara kita yang ada di sektor tradisional, bagaimana dia bisa survive. Terus kemudian masyarakat beragama misalnya, bagaimana dia mengatasi, karena di sini mayoritas adalah masyarakat Islam, maka bagaimana dia mengatasi sholat berjamaah. Bagaimana dia mengatasi pada saat mereka itu ada pengajian-pengajian yang harus menggunakan protokol kesehatan tertentu. Nah ini perlu sebuah kerja bersama yang tidak bisa yang menjelaskan itu hanya kalangan elit di atas, tapi justru orang-orang yang paling dekat dengan mereka dan mereka harus dirangkul, harus diberi pemahaman dan kemudian mereka lah yang menyampaikan. Kalau masih top down pakai televisi, saya kira tidak akan efektif kalau seandainya itu hanya satu-satunya channel. Baik, silakan Bu Evita. Katakan bahwa memang persiapan itu harus matang, kan begitu Mbak ya. Tapi memang suka nggak suka kita harus ke arah ke sana juga nanti, mempersiapkan diri ke arah yang namanya new normal. Karena kita mau nunggu vaksin ada, nggak mungkin, kan begitu. Mau sampai kapan, ya kan? Jadi mentality kita juga mesti dipersiapkan. Nah pemerintah juga, jadi new normal ini bukan masyarakat saja. Apakah nanti di pemerintah sendiri ada aturannya, misalnya di kantor-kantor setiap 1 bulan sekali ada rapid test, kan gitu Mbak? Ya kan? Ada regular testnya di pabrik-pabrik. Katanya kan virus corona ini memerlukan imunitas tubuh yang tinggi, itu sebagai lawan dari virus ini.
Nah, bagaimana di pabrik itu para pekerja ini disiapkan vitamin yang cukup, makan yang bergizi, kan begitu Mbak, ya kan? Nah, ini arah-arah ke sana juga di pemerintahan kan disiapkan makan siang. Ini arah-arah ke situ juga harus dipersiapkan, ya kan ya. Selain daripada kemandirian kita di bidang kesehatan. Jadi ini yang penanganan dari pemerintah harus lebih intensif begitu ya Bu ya? Harus lebih intensif, harus lebih. Dan aturan Mbak, yang paling penting harus adalah aturannya, ya kan? Saya katakan dulu kita orang ngerokok di Mikrolet, orang ngerokok di kereta. Setelah ada aturan yang tegas, itu kan tidak ada lagi. Jadi bisa kalau biasa. Gitu. Nah betul. Ini yang harus ditegakkan gitu Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Gindo. Terima kasih karena udah mulai membuka kesempatan ini. Saya setuju semuanya. Jadi memang mulai prakarsa dari bawah karena memang masyarakat yang akan melakukan perubahan-perubahan perilaku itu. Tetapi juga sebagai pemerintah memang mesti beri payung aturan supaya semuanya mulai dari pemerintah sampai masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan keadaan normal yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gindo dan terima kasih juga untuk narasumber kita pada hari ini. Selain Pak Gindo Tampobulon, juga ada Pak Imam Prasojo dan Ibu Evita. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga kita segera bisa terlepas dari pandemi ini. Tetapi kalaupun tidak masih lama kita terlepas dari pandemi ini, kita masih bisa mengadaptasi dengan kehidupan normal baru. Tetapi tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang benar begitu ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita di Bincang Virtual. Jangan lupa saksikan Bincang Virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder dan tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.